Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya, kita langsung ke materi ya. Selalu banyak yang bertanya ke saya, ini khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga tuh. Yang WA ke saya itu begini bunyinya. Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Pekerjaan suami saya pun serabutan. Kalau di sini tuh bahasanya serabutan ya. Kadang kerja apa aja pun kerjaan yang ada dikerjakan. Sementara setiap minggu itu harus bayar hutang. Rentenir Pak, pinjaman berjalan itu apa sih namanya, saya nggak tahu. Apa yang harus kami lakukan? Pemasukan kecil, pengeluaran besar, belum lagi anak-anak dan lain sebagainya. Itu yang bertanya begitu. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, setiap harian saya harus bayar utang, sementara suami saya kerja pun nggak mau tahu dengan keadaan rumah tangga, hutang, nggak mau tahu. Susah deh Pak pokoknya suami saya, jadi akhirnya saya sendiri yang menghadapi. Itu pun saya hutang bukan karena untuk apa-apa, tapi karena untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi begitu ditagih, suami saya nggak mau tanggung jawab, padahal dia juga ikut ya menikmati nih. Nah pokoknya sebenarnya berbagai pertanyaan. Nah intinya nih ibu-ibu yang bertanya ke saya itu banyak ibu-ibu. Yang ingin saya sampaikan itu begini, hanya ibu rumah tangga dengan penghasilan ya dari suami atau suaminya pun nggak kerja, apakah hutang itu bisa lunas? Paham ya teman-teman saya, mudah-mudahan paham ya. Intinya gini deh, ibu rumah tangga misalnya ini Anda mengalami yang saya bahas ya. Ada ibu rumah tangga ini, Anda pasti nggak kerja, namanya ibu rumah tangga kan di rumah yang ngurus suami, anak dan sebagainya. Suaminya yang kerja, suaminya kerja pun dengan penghasilan pas-pasan, sementara utang itu harus terus dibayar tiap minggu dengan jumlah yang dia nggak sebutkan jumlah berapa, dengan jumlah yang ya pokoknya harus dibayar deh. Sementara si suami juga kerjaannya ya pas-pasan. Apakah hutang itu bisa lunas? Saya ingin katakan gini ya teman-teman semuanya. Kita ini kita ini selalu membatasi pertolongan Allah dengan logika kita. Kita nih manusia banyak sekali mengalami itu. Maksudnya ya melakukan itulah. Kita membatasi pertolongan Allah itu dengan logika kita. Apa iya ya? Apa bisa ya? Dari mana jalannya ya? Aku tuh cuma ibu rumah tangga, penghasilannya pas-pasan, suamiku itu begini dan lain sebagainya. Akhirnya kita membatasi pertolongan Allah itu dengan logika kita. Padahal sebenarnya kita tahu dan paham ya bahwa pertolongan Allah itu nggak terbatas. Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberikan keajaiban, memberikan jalan, memberikan petunjuk dari arah manapun. Cuma namanya kita manusia, kadang-kadang nggak dipungkirin, saya juga begitu. Sering membatasi pertolongan Allah itu dengan logika kita. Cuman bekerjanya cuman begini, penghasilannya sekian, apa bisa bayar utang? Apa bisa nanti begini, apa bisa terwujud, apa bisa berhasil, nah, apa bisa. Jadi pikiran ini berisik dengan ketidakyakinan kita, keterbatasan pikiran kita akan pertolongan Allah. Hingga pada akhirnya pun kita ragu, kita bingung mau berbuat apa gitu. Nah saya sih teman-teman semuanya ya memaklumi dan wajar. Kenapa? Karena kita manusianya. Tapi teman-teman saya perlu ketahui ya bahwa belajarlah untuk tidak membatasin apapun itu kalau kita sedang berjalan ke Allah. Artinya teman-teman semuanya, udah jalan aja ke Allah, minta aja ke Allah. Allah tuh bisa kok menolong dengan sesuatu yang menurut kita mustahil, itu bagi Allah mudah. Seperti saya katakan tadi, mulai hari ini deh kalau teringat pikiran seperti itu, saya tuh begitu ya, ketika apa bisa ya, apa mungkin ya, udah saya terus cepat-cepat tuh udah bismillah, ada Allah tuh kuasa, Allah tuh bisa membuat segalanya jadi yang sulit jadi mudah, yang nggak mungkin jadi mungkin. Allah tuh bisa menciptakan langit yang tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantian juga bisa. Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Allah bisa menyatukan sesuatu yang barang misalnya kaca ini kita pecah-pecah gitu ya, dengan berantakan total, satu kita taruh di utara, selatan, semuanya kita pisah-pisah, ini Allah bisa kok nyatuin itu dengan kuasanya. Akhirnya yang saya pikirkan kalau saya sedang terpikir hal itu ya, manusiawi saya kata, saya sering berpikir itu apa bisa ya, apa iya ya gitu. Tapi ya udah, Allah tuh kuasa. Seperti kan tadi, Allah tuh bisa buat segalanya.
Akhirnya saya lepas. Allah tuh kuasa, Allah tuh bisa, mampu, bahkan hitungan gak lama-lama itu Allah bisa. Ya udah, saya lepasin. Terus bagaimana caranya supaya pertolongan Allah itu datang? Nah, lagi-lagi kan yang kita buat bertanya dalam hati itu kan, bagaimana caranya Allah menolong? Ya saya, teman-teman semuanya ya, saya tuh simpelnya tuh begini berpikir, bagaimana cara Allah menolong, saya nggak mau pikirin itu. Saya nggak mau pikirin itu. Yang saya yakini bahwa Allah itu maha penolong, bahwa Allah itu maha segalanya. Yang penting, kalau kita mau ditolong sama Allah, simpel, ikuti apa perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang Allah. Termasuk di sana apa? Ibadah yang sungguh-sungguh, perbaikin hubungan pada Allah, banyak beramal, banyak berbuat kebaikan, simple, sederhana. Nah, Anda pun begitu. Buat ibu-ibu ini ya, buat ibu-ibu yang selalu bertanya ke saya ya, hanya ibu rumah tangga, apakah bisa utang saya lunas? Saya katakan bisa. Jangan batasi pertolongan Allah dengan logika, jangan. Ya itu manusiawi, saya pun begitu. Tapi kalau muncul perasaan itu, balikkan ke Allah. Insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti yakin. Yang terpenting itu satu, keyakinan dan kesungguhan kita dalam berdoa sama Allah. Makanya jangan putus asa, terus berdoa sama Allah. Allah itu kalau kita makin meminta, banyak berdoa A, B, C, D, itu Allah makin suka. Makanya jangan putus asa, lakuin terus. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, jaga sholat. Ini pastilah kewajiban kita setiap muslim itu sholat yang wajib ya, 5 waktu itu wajib. Kemudian kalau lagi benar-benar butuh banget pertolongan sama Allah, supaya pertolongan Allah datang, coba deh lakukan ibadah itu yang disiplin, yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu bagaimana? Ya coba deh, karena gini ya, orang yang lagi punya banyak utang itu, banyak masalah, dia malas mau ngapa-ngapain tuh malas, mau berbuat begini malas, ibadah malas, apalagi kalau udah datang tagihannya itu makin malas. Kalau sudah begitu itu, kalau Anda malas, bagaimana pertolongan Allah mau datang? Harus dipaksa. Apa yang harus dilakukan? Jaga sholat 5 waktu. Kemudian jangan tinggalin tahajud. Saya katakan bangun deh tahajud. Di momen tahajud itulah Anda gunakan waktu benar-benar Anda untuk berdoa sama Allah. Terus yang ketiga, pikirannya dijaga teman-teman saya. Ini faktor terbesar ya, saya katakan ya, faktor terbesar dah. Bisa dibilang begitu ya. Yang membuat kadang-kadang kita itu gak yakin, itu arah pikiran kita sendiri. Kita sudah takut bayangan, kita sudah berpikir yang aneh-aneh tentang masa depan, kita sudah berpikir nanti kalau nggak bayar rumahnya ditarik, nanti kalau nggak bayar dipermalukan, nanti kalau nggak bayar bla bla dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita pun malas beribadah. Udah tahajud Pak, udah duha, udah baca Quran, udah amalkan zikir A, B, C, D, tapi nggak juga dikabulkan sama Allah. Nah itu kan mental dong. Itu kan bisikan-bisikan setan tuh, ya bisikan-bisikan iblis itu yang membuat Anda jadinya putus asa. Harusnya saya selalu bilang ya bahwa lakukan saja. Udah deh, kalau udah posisinya begitu itu, nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dan serahin diri nanti ke Allah. Saya kan nggak ada cara lain. Mau dipaksa bagaimanapun dan mau menjerit, mau bagaimanapun, kalau Allah belum ridho, nggak bakal tuh terjadi. Jadi saran saya teman-teman semua, jangan putus asa. Jangan putus asa sih, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, tetap ke Allah. Yang penting sungguh-sungguh. Perbaiki hati, perbaiki jiwa, perbaiki pikiran. Banyak beribadah, amalan langit ya. Ya ikhtiar langit itu kan juga bagian dari usaha. Kemudian kita bekerja, ya bekerja seperti biasa. Seperti biasa. Kemudian pikiran kita juga berbaik sangka sama Allah. Selalu berpositif thinking, sering berafirmasi gitu ya. Dilatih juga, artinya juga ya jangan hanya berfokus pada ikhtiar langit aja, maksudnya kita sholat, zikir, ibadah dan segala macamnya itu bagus, tapi juga digerakkan juga diri kita ini itu untuk ya, mencari tambahan kerja, apakah jualan kecil-kecilan, tetap berikhtiar cari ide, itu tetap harus dilakukan supaya dengan kedua hal itu nanti seimbang dengan ikhtiar langit yang kita kerjakan lewat petunjuk melalui pikiran atau apa Allah gerakan, oh coba lakukan ini, coba berbuat ini. Kita nggak pernah tahu dari mana pertolongan Allah itu datang. Yang terpenting teman-teman semuanya, apapun keadaan kita, apapun profesi kita, jangan pernah batasin pertolongan Allah itu dengan logika kita. Artinya Allah itu bisa menolong kita dari berbagai arah, dari arah manapun Allah itu sangat bisa. Jangan putus asa, tetap berbaik sangka sama Allah, percayalah, pasti Allah menolong.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.